Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video cerita bergambar kali ini mengisahkan asal-usul hantu Miyangga. Namun mitos asal-usul hantu Miyangga ini simpang siur dalam perbincangan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Sering diceritakan rumor-rumor wujud hantu Miyangga ini menghuni sungai-sungai dengan bentuk hanya kepala manusia dan rambut yang sangat panjang. Bahkan hantu Miyangga ini diceritakan banyak memakan korban dengan menenggelamkan korban di sungai melalui jeratan rambutnya yang panjang. Bahkan rambut Miyangga tersebut seringkali terlihat seperti lumut yang ada di sungai untuk mengelabui korbannya. Ada juga yang menceritakan wujud Miyangga ini sosok anak kecil dengan rambut sangat panjang dan mempunyai gigi taring serta kuku yang sangat tajam. Kerap memakan korban dan kerap mengganggu pemancing serta penjala ikan di sungai dengan merusak kail dan jala para pemancing. Rumor-rumor hantu Miyangga ini meski sudah tidak asing di masyarakat, namun masih menjadi teka-teki kebenarannya. Pengalaman admin saat usai memancing di sungai waktu mendekati maghrib. Admin menghampiri seorang penjala ikan yang bersiap untuk menjala di tepi sungai. Sambil istirahat dan menunggu waktu maghrib, admin duduk dan mengobrol dengan penjala ikan itu. Dengan dada yang bidang, usia paruh baya, menandakan penjala ikan tersebut memang sering bergelut di sungai arus. Sambil menata jalannya, bapak si penjala dengan ramah menyambut obrolan admin. Admin pun bertanya kepada bapak penjala ikan tentang kejadian-kejadian mistis selama menjala ikan. Dengan tersenyum dan penuh semangat, bapak penjala ikan menyambut pertanyaan admin. Mas, yang namanya sungai, apalagi sungai besar seperti ini, pastilah banyak demit penghuninya. Ya, bapak juga sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Bahkan sering dilihatkan penampakan saat menjala ikan. Bapak menjala ikan selepas waktu maghrib sampai malam hari. Tapi ya, bapak sudah terbiasa. Yang penting tetap sopan dan tetap hati-hati selama menjala ikan. Bapak juga tak lupa minta perlindungan yang kuasa. Dan pasti nembung izin di sungai-sungai yang bapak jala. Ya, mbok yang bakal lan bapak jala ini ada penghuninya, Mas. Admin pun semakin penasaran. Pernahkah bapak ketemu hantu Miyangga yang sering dibicarakan orang-orang yang kaitannya dengan sungai? Sambil mengisap rokok ketek dan sudah menyiapkan jalannya, bapak penjala pun menjawab, "Pernah, Mas. Itu jaring jala bapak sering rusak dan robek, ya dirobek, dicabik-cabik sama sosok anak kecil yang rambutnya sangat panjang dan kukunya panjang tajam. Ya mungkin itu sosok hantu Miyangga." Admin pun terhanyut akan cerita bapak penjala disertai rasa takut, juga mendengar cerita mistis si bapak penjala. "Bapak tahu asal-usul hantu Miyangga, Pak?" tanya admin. Bapak penjala pun menjawab, "Bapak kurang tahu, Mas. Namun ada yang menceritakan hantu Miyangga seorang gadis yang menjadi korban saudaranya soal warisan keluarga. Tapi ya itu semua rumor-rumor. Cerita yang bapak belum tahu kebenarannya pastinya." Tanpa admin bertanya lagi, bapak penjala serasa tahu maksud admin untuk mendengar dan melanjutkan obrolan soal hantu Miyangga.
Sambil menunggu waktu yang pas untuk menjala ikan di sungai itu, Bapak Penjala bercerita tentang cerita hantu Miangga yang pernah didengarnya melalui rumor-rumor masyarakat. Konon di salah satu daerah Jawa Tengah pernah hidup sepasang suami istri dengan kehidupan yang berkecukupan dan dikaruniai 3 orang anak yang telah beranjak dewasa. Anak pertamanya adalah seorang laki-laki dengan perawakan tinggi besar berkulit hitam. Anak kedua juga seorang laki-laki, tidak beda jauh dengan kakaknya. Dan anak yang terakhir ternyata adalah seorang perempuan yang terlahir dengan wajah yang begitu cantik dan rupawan. Sepasang suami istri tadi memiliki tanah yang banyak dan luas, kebun dan ladang yang beraneka ragam isi tanamannya, serta sawah yang luas. Mereka berdua pernah berencana, dengan ladang dan persawahan seluas itu, tidak mungkin akan mereka kerjakan berdua, karena mengingat usia mereka tidaklah muda lagi, serta kemampuan tenaga yang kian hari kian berkurang. Pada suatu malam, suami istri ini mulai membicarakan rencananya. Sang suami meminta pendapat kepada istrinya, bagaimana jika tanah, ladang, dan sawah mereka saat ini dibagi kepada 3 anaknya untuk mereka urus masing-masing. Sang istri pun mengiyakan apa yang direncanakan oleh suaminya itu. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk membagikan tanah serta ladang dan kebunnya kepada anak mereka. Diawali dengan pembagian ladang dan kebun. Tersebutlah bahwa sang anak pertama diberikan hanya 1/4 bagian. Anak kedua diberikan 1/4 bagian juga. Dan sisanya yang setengahnya untuk anak perempuan yang terakhir. Begitu juga dengan pembagian selanjutnya. Anak laki-laki hanya mendapatkan 1/4 bagian saja. Sisanya untuk anak perempuan. Karena merasa tidak adil, sang anak pertama dan kedua memprotes keputusan orang tuanya itu. Tapi orang tua mereka tidak begitu menanggapinya dengan alasan yang tidak bisa diterima akal. Dengan perasaan yang amat kesal, marah, dan penuh dendam, 2 anak laki-laki ini terpaksa menerima keputusan yang diberikan oleh ayahnya. Selang beberapa hari kemudian, 2 anak laki-laki ini rupanya memiliki rencana jahat yang ditimbulkan akibat rasa dendam dan sakit hati terhadap ayahnya yang tidak adil karena sudah pilih kasih membela anak perempuannya yang paling disayang dan dibanggakan. Rupanya yang membisikkan kejahatan adalah sang anak kedua. Dia bicara kepada kakaknya tentang rencananya, yaitu dia ingin menghabisi adiknya itu. Ternyata sang kakak pertama pun terhasut oleh perkataan adiknya itu. Akhirnya mereka mulai membuat rencana jahat. Mereka mulai berguru kepada dukun dan bersekutu dengan setan. Mereka menggunung-gunai adiknya yang terakhir dengan cara mengirim telur dan penyakit lewat bantuan setan. Usaha mereka pun berhasil. Sang adik perempuan menderita penyakit kulit yang amat menjijikkan. Sekujur tubuhnya dipenuhi benjolan yang berisi air, darah, dan nanah, serta bau amis dan busuk yang sangat menyengat. Orang tua mereka sangat kebingungan karena penyakit yang diderita anaknya sungguh aneh. Rupanya sang anak laki-laki juga menghasut ayahnya supaya membuang anak perempuan itu jauh-jauh. Karena bila tidak bisa menimbulkan kesialan dan kutukan. Singkat cerita, sang ayah memerintahkan secara diam-diam kepada kedua anak laki-lakinya agar membuang dan mengasingkan anak perempuannya itu jauh-jauh dari tempat tinggal mereka.
Maka berangkatlah sang anak laki-laki bersama anak perempuan itu, dengan cara diajak untuk mandi dan membersihkan diri di sungai, dan memohon kesembuhan dengan sarana air sungai itu. Maka sang adik perempuan mengikuti kakaknya karena ingin sekali sembuh dari sakitnya. Berhari-hari mereka menempuh perjalanan. Dan hingga malam hari, tepat purnama sedang bersinar, tibalah mereka di sebuah sungai besar dengan aliran airnya yang sangat tenang. Sang kakak pertama menyuruh kepada adiknya untuk bersemedi di pinggir sungai itu, seraya memanjatkan doa dengan khusyuk untuk kesembuhannya. Saat sedang bersemedi inilah, kedua kakak perempuan tersebut memiliki kesempatan untuk melancarkan aksinya, yaitu ingin menghabisi adik perempuan mereka dengan penuh amarah dan kebencian yang telah lama mereka pendam. Kini mereka luapkan. Dicabutnya sebilah golok tajam yang berada di pinggangnya, dan dengan cepat menebaskan kepada leher sang adik perempuan yang sedang bersemedi itu. Kepala adik perempuan tersebut terpisah dari badannya dan menggelinding masuk ke dalam sungai. Darah mengalir hingga membuat air sungai memunculkan bau anyir. Nampak badan perempuan itu masih kejang-kejang, sekarat, bahkan masih bisa duduk dan tangannya meraba-raba mencari kepalanya. Dua kakak laki-laki itu mulai panik dan ketakutan melihat kejadian ini. Sang kakak pertama akhirnya memerintahkan kepada adik kedua untuk mencari kepala anjing, dan berangkatlah sang adik dengan segera. Selang beberapa lama, adik kedua kembali, namun bukan kepala anjing yang dibawa olehnya, melainkan kepala serigala hutan. Tak pikir lama, kakak pertama menghampiri jasad sang adik perempuan yang rupanya masih kejang-kejang, dan meletakkan kepala serigala tersebut di atas tubuhnya dengan cara melempar kepala serigala itu. Setelah itu, mereka berdua langsung lari dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Dari peristiwa itu, kepala perempuan tadi yang menggelinding dan tercebur ke dalam sungai rupanya berubah menjadi sosok makhluk halus yang sampai kini menghuni perairan sungai, dan orang Jawa biasa menyebutnya dengan Miyangga. Dan menurut beberapa saksi mata yang pernah lihat makhluk tersebut, mereka mengatakan bahwa wujudnya sangat mengerikan. Rambutnya yang sangat panjang, sepanjang aliran sungai yang dihuni olehnya. Sepasang mata yang sangat besar dan lebar, tari yang panjang. Konon rambut Miyangga ini kadangkala berwujud atau menyerupai lumut yang berada di sungai. Diceritakan pula dengan menyamarkan rambutnya menjadi lumut. Miyangga ini mengelabuhi mangsanya, dan mangsanya yaitu dari golongan manusia juga. Miyangga akan menggulung dan menarik mangsanya dengan menggunakan rambutnya, hingga manusia tenggelam. Begitu Mas yang pernah Bapak dengar soal asal-usul hantu Miyangga. Tapi ya Allah, Bapak hanya mendengar cerita saja. Dari cerita itu Bapak sama Mas dielingkan kalau jadi orang yang selalu eling sama Gusti Allah. Apapun yang kita punya, berapapun harta yang diberi, ya kita narimo dan menggunakan untuk yang baik. Dan jangan serakah, yang akhirnya nanti timbul petaka. Dan kita yang sering mencari ikan di sungai, ya wajib menjaga habitat serta kelestarian di sungai. Itu sih Mas. Ya wis, Bapak lanjut cari ikan ya Mas. Dengan masih terhanyut akan cerita Bapak penjelekan, admin menjawab, "Oh jih Pak, matur suwun sampun ngobrol kalian kulung. Dapat ikan yang banyak jih Pak, dan hati-hati.
Admin pun beranjak dari duduk di tepi sungai sambil sesekali melihat bapak penjala melempar jalannya, nampak remang-remang di bawah sinar bulan. Admin pun beranjak pulang.